Halo, halo. Ini Pak Faidilah. Wah, kayaknya kalau saya panggil Bang boleh ya ini ya? Boleh sekali, biar saya Biar lebih merasa jauh lebih muda gitu ya. itu yang dimaksud karena Bang Pai. Ini kan bukan kalau lihat dari video yang dari channelnya Bang Pai sendiri kan bukan Pai slang katanya. Ah, ya, karena kalau kita mau jujur bicara masalah kesukaan, kesenangan, khususnya terkait musik, slang, itu kan kelihatan banget ya. Saya ini angkatan berapa gitu ya. Kalau kita bicara K-pop, nah itu baru generasi yang muda sekarang gitu. Yang jelas tetap muda terus kok ini. Dari Insya Allah, insya Allah. gue lewatan Bang Fai ini kalau dulu pernah saya diajar Bang Fai dulu pas waktu apa dulu kelas S1-nya itu pendidikan keselamatan sama anggar kalau nggak salah itu dulu. Ya, Oh iya, kayaknya sama sekarang dengan sekarang posisi sekarang ini. wah, ini terlalu Saya yang berlebihan lah. kelihatan tuh kayaknya ini malah. Ya untuk Sama saja. sebelumnya nih Bang Fai ini kalau untuk diperkenalkan ini dari dosen dari UNJ ya dosen PKO FIK UNJ. Ya, Ini adalah dosen betul. yang kreatif dengan Wah, ngambil simpangan. Kalau saya simpangan ini, simpangannya itu karena e-sport ini oh, fokusnya e-sport, maka saya ingin ingin apa mengikuti jejaknya ini. Yong. Nanti malah saya dimarahi sama Cak Nan CS kalau gitu. Duh, belok kiri nanti ya. Oke, Oke, mohon kalau maaf, mohon izin. dari Jadi saya malah awalnya harus bahasa Jawanya mungkin lamat-lamat ya, mengenang Mas Dedi. Kan ini ketemu di mana, kapan, dan lain sebagainya. Tapi Alhamdulillah, saya masih cukup mempunyai nilai historis yang positif sama Mas Dedi ya. saya ini ada yang sambil menunggu pemirsa-pemirsa ini juga. Ini ada yang udah Oke, bergabung. Ini iya. sengaja digabung Ika Kiara ini, Ika Kara ini. Oh, selamat Malam ini datang Mbak Ika. kita ambil tema yang cukup apa ya menarik bagi saya juga dan mungkin nanti di praktisi olahraga juga sangat menarik karena Mm-mm. masih simpang siur dan masih ada yang memperdebatkan juga kan ketika kita Betul. mendengar kata e-sport itu maka menjadi apa ya tema yang big yang besar sebagai praktisi olahraga untuk menerima e-sport ini karena kan tidak seluruhnya bisa menerima dan banyak juga yang menerima. Mungkin kita angkat temanya ini karena saya melihat ya. Jadi tema kita adalah e-sport yaitu teman atau lawan. Nah, di sini menjadi titik dari perbincangan kita ngobrol kita bukan perbincangan ngobrol-ngobrol aja cuman ini. Iya. Kalau Ya. klien saya itu teh Mas Dedi. Hmm. Ngobrol receh. Kemarin kalau ini kan ngobras, jadi ngobrol ala santai, jadi santai aja. Jadi Betul. Kita ngomong ringan-ringan aja lah ya, karena kalau yang berat-berat iya, teman-teman yang diseminar aja ya. biar dulu kita belum, nggak mungkin saya belum sampai nanti kita mungkin bisa. Mungkin sebelum sebelum masuk terlalu dalam ya, eh Mm-mm. biar nanti pemirsa sendiri juga memahami atau mengetahui apa sih itu e-sport itu gitu ya. Mungkin Bang Fai sendiri mempunyai penjelasan tersendiri apa itu e-sport karena kan masih di kalangan umum di masyarakat itu kan masih kurang mengenal atau cuman dengar e-sport. Nah, itu apa tuh e-sport Betul. Bang Fai? Oke. Mohon izin sebelumnya mungkin eh, biar kita menyamakan persepsi dan menyelaraskan pemikiran dulu ya.
Nah, sebelum ke sana mungkin kita sapa dulu nih. Ini sudah lumayan banyak yang bergabung. Selamat datang Bu Novi, ada Mas Kuku, Pak, ya, Mbak Falidah ini, ada Mas Johan, Ajis, ada, ini ada Manan Rofik, ini juga seorang YouTuber juga, kebetulan mahasiswa yang habis saya provokasi kemarin. Wah, istimewa. Bisa ini kirim untuk dipromosikan channelnya ini. Oke, ngomong-ngomong masalah e-sport khususnya terkait pengertian ya. Sebetulnya kalau kita betul-betul kaji secara mendalam, secara serius, banyak sekali. Itu baik yang terlepas dari materi yang sifatnya pro maupun yang kontra. Ya, itu banyak sekali. Tapi kita lihat dulu saja dalam perspektif yang mungkin bisa kita hubungkan ya terkait dengan perspektif e-sport ini dari berbagai pihak yang netral. Ya, di tengah-tengahnya ini. Iya, karena kalau nanti kita berbicara antara pro dan kontra, nggak ketemu jalan tengah. Nah, kalau nggak ketemu jalan tengah itu ya tadi kata Cak Nan, ya monggo mau belok kanan, belok kiri, atau lurus, atau mundur ya silakan. Itu ambil keputusan pada masing-masing gitu ya. Ya, mengingat bahasa untuk pengertian untuk e-sport, secara sederhana kan banyak pihak yang mengatakan kalau e-sport itu adalah elektronik sport, itu bahasa orang baratnya ya, bahasa kerennya ya gitu ya. Elektronik sport awalnya kebetulan saya per 2007 Mas Dedi. Saya per 2007 itu agak penasaran sih memang dengan e-sport itu. Apalagi pengertiannya itu terjemahannya hanya elektronik sport. Ya kan? Benar. Nah, padahal kalau kita berbicara yang namanya sport dalam kutip bahasa yang sangat umum, khususnya bahasa familiar di masyarakat ya, itu kan cabang olahraga, itu kan dia tidak menunjukkan kalau dia adalah suatu olahraga. Ya. Contoh misalkan sepak bola, kan nggak ada sepak bola, football sport misalnya kan, nggak ada embel-embel lagi gitu. Bulu tangkis misalkan kan, badminton sport itu kan nggak ada lagi. Lah ini kok pakai elektronik sport, nah itu kan bisa dikatakan unik gitu ya. Iya. Karena menurut perspektif saya, teman-teman e-sport sendiri mungkin belum menemukan jati diri yang betul-betul sempurna tentang aktivitas mereka ini. Itu kalau persepsi saya. Tapi kalaupun itu sudah laik dan betul-betul sudah tepat, ya monggo. Nah, Oke, kita langsung ke pengertian tentang e-sport. Ini saya coba mengutip dari sekian banyak. Bismillah 4 aja dulu ya, karena banyak sekali nanti kalau kita telusuri semua. Karena kebetulan disertasi saya juga seputar e-sport, jadi kan kita harus review kan? Harus banyak-banyak review artikel terkait e-sport. Nah, tapi kalau dijelaskan semua, habis waktu bisa sampai subuh atau besok lagi kan. Oke, ada 4 poin saja dari 4 pengamat juga, atau 4 pakar juga yang menerjemahkan tentang e-sport. E-sport menurut Dex Gleniza, ini beliau publish di tahun 2018, itu menyatakan kalau e-sport itu dapat diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang paling umum tadi, yang paling mudah, ya, elektronik atau elektronik sport. Nah, terus dipertegas dikit oleh Audi E. Prasetyo tahun 2017. Ini juga salah satu pengamat kalau ini. Jadi menurut beliau, e-sports adalah elektronik sport bidang olahraga yang menggunakan game. Nah, ini udah mulai masuk dikit ya kita ya berbicara ya. Media olahraga ini kan menggunakan game sebagai bidang kompetitif utama. Nah, kalau ada lagi yang lain, itu Wahyu Nanda Kusuma Pertiwi tahun 2017, dia mencoba, ini pengamat juga menggambarkan kalau olahraga elektronik atau dikenal dengan e-sport tadi itu merupakan bentuk permainan yang sifatnya pro atau profesional. Ya, yang itu akhirnya dibahasakanlah e-sport tadi atau elektronik sport. Nah, dan
ini sudah jauh lebih tinggi tingkatannya daripada yang tadi ya, hanya game. Kan baru sampai ke game, baru bisa media ya. Game. Nah, di Wahyu Nanda, dia lebih mempertegas lagi. Jadi, memang ini bisa dikategorikan sebagai bentuk kompetitif dengan muatan media game, namun dia sifatnya harus pro atau profesional. Jadi, layaknya cabang olahraga yang lain. Ya kan? Jadi sembarang orang yang bisa tampil unjuk gigi performa di situ. Nah, yang terakhir, ini mohon maaf saya ambil yang dari orang Indonesia saja, karena kalau yang dari luar negeri nanti enggak keberatan karena tagline kita sudah ngobrol santai ya di sini ya. Nah, yang terakhir itu dari Reza Wahyudi, ini juga salah seorang pengamat. Pada tahun 2017 dia mengungkapkan kalau e-sport itu merupakan olahraga digital yang terorganisir pelatihan khusus seperti halnya atlet profesional. Atlet profesional cabur yang sudah ada saat ini ya, entah itu cabur sepak bola seperti saya contohkan, bulu tangkis ataupun basket dan lain sebagainya. Itu mungkin pengertian di awal itu saja dulu yang saya sampaikan terkait dengan pengertian olahraga e-sport ini, yang mungkin bisa kita cari benang merahnya dalam konteks netral, ya. Karena yang sampai saat ini walaupun e-sport ini sudah boleh dibilang resmi ya, sudah diresmi diakui sebagai bentuk aktivitas olahraga profesional kompetitif dengan bukti tadi sudah wadahnya sudah ada, kompetisinya sudah sah dan lain sebagainya. Terlepas dari itu semua, begitu. Ya, gambaran jadi pengantar pertama yang saya sampaikan, Mas Dedi. Mungkin bisa ditarik dari pengertian-pengertian yang dijelaskan tadi. Intinya di situ kata elektronik itu ya, elektronik untuk media olahraga kalau yang bisa dikategorikan dalam olahraga itu. Jadi, iya, bisa jadi kita simpulkan seperti itu ya. Jadi media elektronik ini sebagai pengantarnya. Tapi kalau saya berpendapat, saya rasa sah-sah juga sih. Toh cabang olahraga yang lain itu kan juga butuh media. Iya, kalau media ada media seperti apa? Contohnya sepak bola ya kan. Sepak bola kan medianya mereka tangan, ya kan. Mereka butuh bola, ya toh. Mereka butuh jaring, gawang. Nah, itu kan media. Sebuah media juga itu untuk melaksanakan olahraga itu. Betul. Ketika e-sport ini kan dari awal, sebenarnya kan e-sport itu sudah ditemukan sejak lama juga ya. Tapi untuk baru-baru ini populer karena kita sudah diserang untuk digitalisasi itu sendiri. Iya, betul. Dan saya menarik tadi, itu ada pengertian tentang game. Nah, ini yang saya maksud untuk ke teman atau lawan yang menjadi tema besar itu tadi. Game itu kan semuanya kita hampir semuanya bisa memainkan. Nah, ternyata tadi sudah dijelaskan juga ada batasannya, keprofesionalan. Nah, di sini keprofesionalan itu untuk memasuki e-sport, untuk e-sport itu bisa dikatakan bahwa itu pro dalam e-sport itu mungkin ada kategorinya atau bagaimana itu Pak Fai? Oke, untuk sebelum karena saya tadi tertarik pernyataan Mas Dedi kata kunci game ya, karena itu yang menjadi salah satu pemantik kekhasan tema kita malam ini ya kan, teman atau lawan. Nah, sebelum saya masuk ke kategorisasi, kita berbicara gamenya dulu ya. Oke, benar. Mungkin teman-teman yang sudah hadir yang belum menonton channel saya mungkin bisa dilihat di part berapa saya lupa ya. Ini juga pernah saya munculkan. Jadi gini, kalau kita berbicara mungkin channelnya apa dulu Bang Fai? Channelnya apa dulu biar teman-teman tahu. Kebetulan ngomong-ngomong masalah channel, saya tuh bermimpi membuat channel ini sudah lama sekali sebetulnya. Ngulik-ngulik e-sport tadi kan, tapi karena kemarin saya mencoba membackup sebuah channelnya Nyonya, karena Nyonya konselor psikologi kebetulan kan. Juga. Jadi lebihan duluan ya. Sama tipikalnya juga hampir sama kita.
Saya mengalah dulu. Nah, sekarang alhamdulillah beliau lagi aktif, bisa backup saya, jadi channel saya terus. Yang belum mengunjungi channel saya itu bisa silakan berselancar ke Faidillah Kurniawan Official. Oke, Nah, jadi itu cuma cukup mudah, cukup mudah. iya, nggak usah Double L kalau nggak salah ya. betul, Faidillah double L dilahnya ya. Oke, ngomong lanjut ke tadi ke game ya. Game, kita masukkan ke game. Gini, betul. Gini Mas Dedi, memang yang menjadi pro kontra itu kalau saya boleh menyikapi juga, itu bukan di e-sportnya malah. Bener. Ya kan? Bukan di e-sportnya. Iya, tapi di gamenya ini. Betul. Ya kan? Itu salah satu tema. Padahal kalau kita bicara e-sport, itu kita harus memilah beberapa perspektif nih kalau menurut saya. Yang pertama, itu internet. Iya. Ya kan? Yang kedua, itu gawai atau gadget atau smartphone. Gadgetnya. Yang ketiga, itu gamenya itu sendiri. Yang keempat, e-sport sendiri. Cuma teman-teman di luaran sana sering sekali berdebat dalam satu konteks pro dan kontra, itu tidak melihat 4 poin ini. Semua sama. Ya kan? Lihatnya di game saja ya. Iya. Jadi tolak ukurnya semua sama. Ngomongin masalah e-sport, dibahasakan kecanduan untuk ke GameNet. Nah, GameNet kan berarti hanya game ya. Game. Terus kecanduan handphone, smartphone, gawai, gadget. Lah kan berarti yang jadi topiknya itu gadgetnya, bukan e-sportnya. Betul ya sekali. Kan? Atau misalkan kecanduan nge-browsing. Nah kan itu dunia internet. Iya. Jadi di dunia maya. Jadi memang terkadang iya, malah e-sportnya tuh nggak kesentuh gitu loh. Itu yang saya tuh heran. Ya kan? Jadi gimana kita akhirnya bisa mengulik kalau e-sport ini adalah sebuah aktivitas yang sekarang diakui layaknya aktivitas olahraga. Jadi nggak ketemu di situ karena berbenturan terus di situ. Nah, ini yang akhirnya kalau ibarat judul lagu yang saya kutip, ku cari jalan terbaiknya itu nggak dapat. Ya kan? Terus ngomongin masalah game, kita analogikan deh. Kita analogikan. Misalkan nih, orang akhirnya lepas dari 4 perspektif tadi yang belum kita pilah, sudah banyak orang yang berkomentar terkait dengan dampak atau pengaruh, baik itu yang sifatnya positif maupun yang negatif. Ya kan? Namun, kalau kita kembali dengan konteks game, kecenderungan yang muncul di publish, di media-media, itu yang banyak disoroti tentang efek negatifnya yang ya paling kan? mudah dilihat. Betul, kesalahan, bukan keunggulan atau nilai lebih ya. Itu nggak ada buruknya juga sih itu untuk wanti-wanti evaluasi untuk apa namanya mawas dan lain sebagainya. Oke, cuma kan tidak ada salahnya kita juga lihat sudut pandang atau perspektif yang lebih juga. Jangan yang dikedepankannya yang buruk saja kan gitu. Saja. Analogi gini, misalkan saya analogikan ya. E-sport itu buruk karena yang dilihat perspektifnya game. Kan yang dalih nanti akhirnya toh dengan e-sport medianya game, orang jadi kecanduan game. Itu kan tadi sudah ada pengertian kan, kalau mereka yang nanti ke atlet e-sport atau mungkin bahasa istilah saya e-sporter itu, karena kalau game kan gamer ya, itu mungkin mudahnya saya membuat pengertian sendiri, ya kan. Nah, untuk ke dunia e-sporter itu sendiri kan ada beberapa kategori tadi sebelum kita masuk ke kategori kan. Nah, sehingga analoginya gini, kalau itu negatif, apa bedanya misalkan itu kita menggeluti dunia balap motor misalkan yang paling gampang, ya kan, pembalap motor.
Nah, pembalap motor itu kan di lintasan. Iya. Ada regulasi motornya seperti apa spesifikasinya. Sendiri Ada regulasinya, pembalap harus seperti apa. safety-nya juga dia. Iya, ketentuan apa yang harus dipenuhi oleh pembalap, pendukung dan lain sebagainya. Kalau kita bandingkan dengan analogi e-sport, bagaimana dengan teman-teman yang belum tersalurkan hasratnya sehingga mereka akhirnya balap liar? Iya, banyak Ya kan? sekali itu efeknya Nah, negatifnya. itu banyak sekali juga. Cuma, ya tadi akhirnya, kira-kira bagaimana kita itu bisa menjembatani, mencari jalan tengah. Kalaupun memang misalkan banyak efek negatifnya, apalagi ini memang sudah saatnya, kenapa tidak kita carikan solusi untuk efek positif? Iya. Jadi, Betul, jangan dibenturkan. Iya. Nah, itu ya. Nah, terus kita langsung ke konteks regulasi atau kategorisasi. Kategorisasi dari e-sport itu dulu sempat dikritik, di mana dulu belum ada tolak ukur seperti cabang olahraga yang lain, ya kan? Pesertanya boleh siapa saja, ya. Iya. Nah, akhirnya ada ketentuan terakhir itu keluarlah. Misalkan dari usia itu standar minimal harus 16 tahun. Jadi minimal itu ya. Jika para pemain e-sport yang boleh terjun di dunia profesional, apalagi di kecabangan, di multi-event, itu per 16 tahun. Kalaupun misalkan ada yang sangat berbakat dan usianya belum mencapai 16 tahun, mereka harus membuat semacam fakta integritas dari orang tua minimal. Jadi ada catatan khusus di situ. Itu dari kategori atletnya. Iya, terus dari kategori mata lomba. Nah, ini juga susahnya. Ya, kalau kita berbicara kategori mata lomba, saya dulu pernah juga mengutarakan hal ini ke salah satu ketua ISPA, Indonesia E-Sport Federation. Yayasan apa ya, saya lupa panjangannya. Yang sekarang ada PB-nya, PBSI ya, E-Sport Indonesia. Saya juga mengutarakan ya tadi, karena seperti yang saya sampaikan di awal ya, kenapa harus e-sport gitu loh kan? Kan cabang yang lain gak ada yang menambah embel-embel sport di belakangnya kan? Akhirnya saya sedikit nyentil, sebetulnya karakter khusus e-sport itu seperti apa sih? Biar ada pembeda, ya kan? Jadi jati dirinya itu betul-betul bisa nampak gitu kan? Ini kan belum. Ya nggak? Jadi seolah-olah belum punya jati diri kan gitu. Nah, itu makanya kenapa media yang dipakai atau yang digunakan itu berwujud game, ada dua bentuk. Gamenya ada dua bentuk. Nah, kenapa ada dua bentuk? Sebelum saya lebih detail tentang kategorisasi game yang akan digunakan di mata lomba, itu yang pertama itu game populer. ML, iya, game paling AOV, FF, itu kan sudah masuk. Sudah masuk. LOL, PUBG, dan lain sebagainya. OP. Itu game populer. Ya, banyak sekali game populer. Nah, menurut perspektif saya, kenapa kok mereka berinisiatif memilih game populer sebagai mata lomba di depan? Mungkin bisa jadi gini. Satu, bisa jadi saya akhirnya membuat simpulan sendiri ya, belum ketemunya ruh karakter khusus dari cabang olahraga baru ini. Cabang olahraga itu karena sudah diresmikan bahkan sampai level dunia. Besok di Olimpiade akan dieksibisikan. Nah, terus yang kedua, mereka belum ketemu karena tadi belum punya ruh khusus ya, atau karakter khusus tadi ya, belum ketemu betul-betul nyawanya itu kalau elektronik sport yang betul-betul mendekati pemahaman yang berkembang di masyarakat. Ini sudah ada sebetulnya muncul komennya, nanti kita akan sedikit kupas ya. Muncul kalau olahraga itu yang kayak sepak bola, bulu tangkis, basket, voli dan lain sebagainya. Nah, ini mereka tuh sudah meraba juga sih sebetulnya.
Namun sebelum mereka betul-betul ketemu clue titiknya di mana, mereka sudah bekerja sama sekarang pengurus e-sport di internasional itu, ya, atau apa ya, saya lupa. ISPA. E-sport, saya lupa organisasi internasionalnya. Padahal dulu saya sering pakai. Mereka sudah mulai menggaet induk-induk organisasi olahraga yang sekarang sudah ada. Jadi berkolaborasi mungkin. Betul, itu makanya kenapa sepak bola mereka kerjasama dengan FIFA. Ada FIFA, ada PES itu kan akhirnya. Terus basket, mereka bekerja samalah dengan cabur basket adalah NBA itu yang disepakati. Atletik pun mereka sedang mengemas mata lomba e-sport terkait mendekati kecabangan, khususnya cabur-cabur atau nomor-nomor di atletik. Mereka juga sudah mulai mengemas. Kalau F1, MotoGP nggak usah ditanya. Kemarin pandemi dari awal sudah pakai, ya kan? Itu mereka udah pakai. Mau nggak mau kita harus mengakui, ya. Kita harus mengakui itu. Terus mungkin beberapa cabur seperti golf juga sudah mulai sepertinya. Jadi sudah mulai mereka mau berkolaborasi dalam rangka, ini perspektif saya ya, itu bisa salah juga. Itu biar mendekati harapan yang dimaksud oleh masyarakat luas. Karena memang pencermatannya kan tidak semua orang itu memahami tentang bagaimana kajian dunia keolahragaan secara spesifik, baik konten, filosofis, dan lain sebagainya. Itu yang terkait dengan mata lomba. Dua, jadi yang satu terkait olahraga yang sudah ada, yang satu game populer. Nah, kenapa harus game populer? Karena kembali lagi, ini kan cabur baru. Cabur baru, buat mengkampanyekan juga bisa ini. Betul, itu salah satu media mereka untuk mengkampanyekan. Who is me, gitu kan? Nah, itu salah satu clue yang paling simpelnya. Kenapa akhirnya mereka menggunakan game populer? Mungkin itu yang paling sederhana ya, terkait dengan kategorisasi dalam sudut pandang medianya. Terus yang ketiga, ini sekalipun memang menjadi salah satu kelemahan. Mereka itu kalau di beberapa negara tetangga di mancanegara, mereka sudah mempunyai wadah layaknya olahraga profesional lainnya. Sepak bola itu sudah ada tim medis. Mereka sudah punya. Sudah punya sendiri. Ya. Sepak bola butuh tim nutrisi. Di negara-negara tetangga yang sudah maju cabur ini, mereka pun juga sudah punya tim manajemen itu. Sepak bola butuh tim teknis untuk teknik sendiri. Ya kan? Mereka juga sudah punya itu. Sepak bola butuh tim psikologi untuk mendampingi mental. Mereka juga sudah punya itu. Bahkan ini yang mungkin belum banyak diketahui oleh teman-teman. Dan secara ekstrim mungkin saya bahasakan, sekali lagi coba lihat di channel saya, tapi mungkin sepertinya baru akan tayang yang akan saya sampaikan ini. Sampai mengatakan seperti ini. Yang menyehatkan itu, karena banyak dari pengertian sudah ada kan, salah satunya di Indonesia itu kan, dan itu masuk di salah satu klausul juga di Undang-Undang Sistem Olahraga Nasional SKN, ya kan? SKN. Jadi olahraga itu kan salah satu poinnya harus menyehatkan. Betul. Ya kan? Nah, banyak teman-teman di luar sana menyikapi, lah terus kalau e-sport menyehatkannya di mana? Mungkin itu yang menjadi yang belum diketahui masalahnya itu. Jadi paling masyarakat Indonesia yang masih menganggap e-sport dolanan game. Itu kan yang dimaksud itu. Jadi yang di awal tadi 4 yang harusnya kita pilah dulu tadi. Betul. Ya kan? Nah, terus kalau saya boleh meneruskan lagi tentang menyehatkan, saya sampai ekstrim, mungkin nanti baru akan tayang terkait pembahasan ini. Kenapa e-sport itu tidak menyehatkan? Ya. Nah, kalau saya bertanya, sesungguhnya yang menyehatkan itu olahraganya, aktivitasnya, atau prosesnya. Jadi semuanya itu harus dikaji dulu itu ya. Jadi bukan berarti saya mau terlihat pro ataupun sebaliknya, bukan. Jadi justru di sini
peranan kita akademisi mencoba tadi, kata judul lagu, coba kita cari jalan terbaiknya. Dengan background ya otomatis kita mencari data lah ya. Mencari data, research, sebagai referensi yang sudah mereka munculkan. Nah, karena Indonesia belum banyak referensi, ya siapa lagi kalau tidak kita yang memunculkan. Itu yang menjadi salah satu motivasi juga bagi saya sebenarnya, Pak Bang Fai ini. Karena tema yang saya angkat itu juga e-sport gitu loh. Jadi karena yang masih dipertanyakan seperti yang ditanyakan sama Mas di komen tadi, Mas Lutfi Azhar nih. Jadi pertanyaannya juga ada nih, sepengetahuan saya, sport kan olahraga, sedangkan olahraga yang saya pahami adalah itu aktivitas atau gerak, dan raga itu badan, sehingga pengertian dari olahraga aktivitas badan. Lalu bagaimana penjelasan tentang aktivitas badan di e-sport itu sendiri? Nah, ini yang mungkin banyak belum diketahui oleh masyarakat umum ketika bilang e-sport, karena melihatnya hanya dia bermain game, dia diam di situ karena aktivitasnya sedikit. Itu yang dimaksud mungkin. Itu mungkin bisa kuat lagi, Bang Fai, gimana itu? Oke. Ya, terima kasih Mas Lutfi. Halo, terima kasih sudah join ya. Ini kebetulan Mas Lutfi ini alumni kita, ya, dari PKO bulu tangkis. PKO, bulu tangkis juga nih, adik kelas ini. Aduh, 2013 pada 2014 saya lupa ini Lutfi ya. Mungkin nanti Lutfi bisa sambung komennya di bawah lagi. Mas Lutfi ini juga merupakan yang beliau sampaikan ini materi saya di sejarah filsafat ini. Ya, tapi nggak salah. Olahraga, aktivitas atau gerak, atau bahasa Jawanya polah ya. Terus raga, badan. Nah, sehingga kalau bahasa penerjemahan sederhananya adalah aktivitas badan. Ya, itu nggak salah. Nah, tapi sekali lagi saya coba sampaikan, karena ini kan apapun akan dilihat oleh banyak teman-teman di luaran sana ya. Saya tidak menyatakan kalau apa yang saya sampaikan itu seutuhnya adalah benar. Saya juga pasti ada salahnya. Ya, ada salahnya. Mungkin ini dari cara saya dalam memandang sesuatu, ya. Tapi kalau berkaitan dengan ini, boleh saya berkomentar. Olahraga. Nah, justru ini, kalau saya kembalikan, tidak bisa dipungkiri, sebetulnya teman-teman e-sporter pun, dikala mereka kemarin belum bisa masuk, disahkan menjadi cabang olahraga, khususnya di Indonesia, mereka juga bertanya-tanya nih, ya, kalau e-sport tidak bisa menjadi cabang olahraga, apa bedanya e-sport dengan catur? Catur, dengan bridge. Atau mungkin beberapa cabang olahraga yang lain mungkin setipe dengan e-sport kan? Iya. Menembak itu juga mungkin, itu juga bisa itu. Menembak cuman udah selesai kan ya, itu salah satunya untuk perbandingan itu. Iya. Nah, justru itu. Tapi kalau kita mengartikannya, memaknainya secara terpisah, olah dan raga, ya sederhana jadinya ya. Walaupun memang kalau kita melihat terkadang ini berbicara filsafat, runtutannya panjang. Semua itu bisa benar, bisa salah, bisa netral ya kan. Ya, ya kita nggak berbicara ringan-ringan aja ya. Oke, kalau melihat dari pengertian olah, aktivitas atau gerak, saya rasa orang e-sport pun pasti melakukan aktivitas atau gerak. Itu makanya kenapa tadi saya singgung, ditunggu channel saya di part ke 6 kalau nggak salah, part ke-6 kupasan tentang e-sport ya. Ditunggu saja, insya Allah segera akan tayang karena baru diedit ya. Nah, kita berbicara konteks ya, aktivitas atau gerak, saya rasa mereka pasti melakukan aktivitas loh. Iya, jelas. Jelas ya. Garis bawahnya aja dulu. Ciri khas makhluk hidup kan bergerak. Oke. Itu yang esensial, paling fundamentalnya mungkin seperti itu cara pandangnya ya kan. Oke.
Oke, terus yang kedua terkait dengan badan. Ya, kan itu kan manusia. Iya. Manusia. Otomatis kalau manusia itu tidak menggunakan raganya atau badannya untuk melakukan aktivitas itu, ya itu tidak akan terjadi. Betul. Kan? Jadi kalau perspektifnya yang ini, yang fundamental seperti ini, saya rasa masuk. Secara fundamental udah masuk sebenarnya kalau untuk aktivitas itu sendiri. Cuman betul. Masyarakat luas masih memandang aktivitas olahraga, aktivitas gerak badan itu yang berkeringat sampai nafas terengah-engah, ya itu yang baru bisa dikatakan olahraga kan. Itu yang menjadi dasar pemikiran yang kurang bisa memandang semuanya itu menjadi olahraga atau e-sport menjadi olahraga. Betul. Bahkan sampai muntah-muntah ya, kalau ingat dulu praktek gitu ya. Olahraga kalau muntah. Nah itulah, itu makanya tadi kenapa saya sudah lontarkan di awal sebelum kita membahas sedikit apa yang disampaikan Mas Lutfi di sini. Jadi tadi yang saya sampaikan, sesungguhnya kalau terkait dengan perspektif menyehatkan, sebetulnya yang menyehatkan itu olahraganya, karena kalau olahraga, kalau saya sudut pandangnya itu melihat judulnya. Iya. Iya kan? Jadi judulnya dari awal. Olahraganya, aktivitasnya, ya kan? Aktivitas berarti medianya kan? Media untuk, ya kan? Jadi belum masuk ke konten nih. Masih media. Masih proses kalau media. Kalau yang menyehatkan itu proses, ini baru konten. Jadi lihatnya dari apa yang dilihat dulu. Jadi ada tiga ranah itu dahulu. Iya. Ya, tapi sekali lagi itu perspektif saya, boleh salah juga kok. Mungkin kalau bisa, saya juga mempunyai perspektif sendiri sebenarnya ya. Itu mungkin juga yang dibilang Bang Bay itu emang benar juga, sangat-sangat membuktikan kalau itu bisa menyehatkan. Tapi cukup simpel sebenarnya perspektif saya. Ketika kita melakukan apapun yang kita senangi dan membuat senang, itu akan menjadi menyehatkan. Jadi seperti kita melakukan, seperti sekarang ini untuk pandemi ini, kalau dia terjangkit coronavirus corona, dia kalau pikirannya terganggu terus, ya imunnya akan turun sendiri. Tapi kalau selama itu dia seneng, dia melakukan e-sportnya seneng, kemudian dia akan menyehatkan dengan imun yang menaikkan diri sendiri itu dengan imunnya gitu. Kalau perspektif saya seperti itu juga, karena senang itu pasti akan imun meningkat gitu aja. Sementara untuk dasar sebagai menyehatkan itu. Ya, itu mungkin juga belum semua pasti memandang itu. Tapi menarik, saya malah teringat apa yang disampaikan Mas Dedi tadi ya. Gini, menyehatkan, olahraga itu menyehatkan. Kalau kita berbicara terkait kondisi, berarti itu kan walaupun ya tadi ya, kita ujung-ujungnya kembali lagi berbicara masalah pola pandang atau perspektif masyarakat luas ya. Padahal sudah ditekankan juga oleh banyak referensi terkait dengan masa pandemi ini. Salah satu cara untuk meningkatkan imun adalah dengan kita mengeluarkan rasa gembira, berupaya untuk selalu gembira. Nah, di mana dengan kita gembira secara psikologis itu akan memancing kita memproduksi hormon positif yang namanya endorfin. Nah, endorfin inilah yang akan mengompori atau memprovokatori imun kita bisa terproduksi dengan cepat dan banyak, masif gitu loh. Ini kajian psikologi terkait dengan apa ya istilahnya itu, fisiologinya atau psikoneurologinya mungkin ya seperti itu. Ya, itu kalau itu karena kita berbicara masalah
perasaan senang yang membuat imun itu meningkat ya salah satunya ketika kita bermain. Umpamanya kalau kita karena masyarakat kan banyak yang memandang e-sport itu hanya game ya. Jadi game, kenapa kok game? Nah itu karena bermain game itu memang menyenangkan, maka imunnya juga meningkat. Nah di situ salah satunya Betul. ketika kita mau geret ke e-sportnya, nah itu nanti ada batasnya yang disampaikan Bang Fai tadi dari awal, profesionalitasnya. Jadi keprofesional itu harus menjadikan game itu menjadi e-sport. Seperti itu mungkin sebagai apa ya, biar bisa diterima semuanya, karena masih meskipun banyak penelitian, banyak artikel, banyak jurnal-jurnal yang menyatakan e-sport itu adalah olahraga, itu banyak yang hanya memandang e-sport itu apa? Hanya bermain game, game kok dianggap olahraga, seperti itu maksudnya. Itu banyak yang dipertanyakan seperti itu. Iya, iya, betul sekali. Itu cukup apa ya istilahnya, cukup rasional perspektif yang berkembang seperti itu ya. Karena tadi mungkin kita belum bisa melihat dari cara pikir yang memilah-milah atau memilih-milih ya.